Di hamparan gurun yang berbatu vulkanik hitam, berdirilah Khaybar, sebuah simbol kekuatan militer dan ekonomi kaum Yahudi yang selama ini dianggap tak tertaklukkan. Benteng-bentengnya menjulang angkuh, seolah menantang langit, menyimpan ribuan prajurit bersenjata lengkap yang siap menghujani siapa saja dengan anak panah dari balik dinding batu yang dingin. Bagi pasukan Muslim yang telah mengepung tempat ini selama berminggu-minggu, Khaybar bukan sekedar target militer, melainkan sebuah ujian kesabaran yang mengikis tulang dan mental. Malam itu, angin gurun bertiup membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Namun, rasa dingin itu tak sebanding dengan rasa lelah yang menggelayuti pundak para sahabat. Sudah berhari-hari pengepungan berlangsung, namun pintu gerbang benteng Al-Kamus masih tertutup rapat. Upaya demi upaya telah dilakukan, namun dinding Khaybar seolah menertawakan usaha mereka. Rasa frustasi mulai menjalar diam-diam di antara barisan tenda, bukan karena takut mati, melainkan karena kemenangan yang seolah enggan mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel Jejak Tapak Islam, agar kami bisa membagikan kisah Islami yang penuh hikmah ini. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen, serta nyalakan loncengnya. Tolong tulis sholawat di kolom komentar, agar kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir. Bagi yang sudah mendukung, saya doakan rizkinya melimpah, panjang umur, dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sejarah mencatat bahwa sebelum malam bersejarah ini, panji kepemimpinan telah diserahkan secara bergantian. Abu Bakar Ash-Shiddiq telah mencoba memimpin serangan, namun kembali tanpa hasil. Keesokan harinya, Umar bin Khattab yang gagah berani maju menerjang, bertempur dengan sengit, namun takdir kemenangan belum juga berpihak. Kegagalan-kegagalan taktis ini menambah beban psikologis pasukan. Mereka butuh lebih dari sekedar strategi, mereka butuh pertolongan langit yang nyata. Namun di tengah kebuntuan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat yang seketika mengubah atmosfer perkemahan. Kalimat itu bukan tentang strategi perang baru, bukan pula tentang bala bantuan. Beliau bersabda dengan tenang namun menggetarkan, "Sungguh, besok akan aku serahkan panji ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Melalui kedua tangannya, Allah akan memberikan kemenangan." Satu kalimat itu meledak lebih dahsyat daripada dentuman meriam manapun. Dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, itu adalah predikat tertinggi. Itu adalah stempel surga yang didambakan setiap jiwa yang beriman. Seketika itu juga, rasa kantuk lenyap, rasa lelah menguap. Fokus mereka bukan lagi pada benteng Khaybar yang angkuh, melainkan pada siapa sosok beruntung yang dimaksud oleh Nabi. Siapakah sang kekasih Allah itu? Malam itu menjadi malam paling panjang dalam sejarah hidup para sahabat di Khaybar. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa para sahabat melalui malam itu dengan dui, sebuah istilah yang menggambarkan suara lebah yang berdengung. Bukan lebah sungguhan, melainkan suara dengungan doa, zikir, dan perbincangan penuh harap yang keluar dari setiap tenda. Tidak ada yang bisa memejamkan mata dengan tenang. Gelisah bukan karena takut pedang musuh, melainkan karena harapan yang membuncah. Di antara ribuan jiwa yang gelisah itu, ada satu sosok raksasa yang hatinya bergemuruh paling kencang. Umar bin Khattab, sang Al-Faruq, pria yang setan pun memilih jalan lain jika berpapasan dengannya. Umar, yang biasanya sangat berhati-hati dan takut akan tanggung jawab kepemimpinan, malam itu merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ambisi suci yang menyala-nyala di dadanya, membakar egonya, menyisakan hanya harapan murni. Umar sendiri kelak mengakui gejolak batinnya saat itu. Aku tidak pernah menginginkan kepemimpinan, imarah, kecuali pada hari itu. Bayangkan, seorang Umar yang selalu lari dari jabatan, kali ini justru mengejarnya. Mengapa? Karena jabatan kali ini bukan sekedar menjadi panglima perang. Jabatan ini adalah sertifikat cinta dari langit. Jika ia dipilih besok pagi, itu berarti Allah mencintainya.
Itu adalah jaminan keselamatan yang didambakan setiap mukmin. Dalam benaknya, mungkin Umar membayangkan dirinya memegang panji itu, bukan untuk kebanggaan duniawi, tapi sebagai bukti bahwa segala pengorbanan, hijrah, darah dan keringatnya selama ini telah diterima oleh Sang Pencipta. Ia berharap lehernya yang jenjang akan terlihat oleh Rasulullah esok pagi. Ia berharap namanya yang akan dipanggil memecah keheningan pagi. Harapan itu begitu kuat hingga membuat dadanya sesak. Tentu saja bukan hanya Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awwam, dan para pemuka muhajirin dan ansar lainnya pun memiliki harapan yang sama. Siapa yang tidak ingin dicap sebagai kekasih Allah? Kompetisi malam itu adalah kompetisi paling indah dalam sejarah manusia. Mereka tidak berlomba untuk harta rampasan perang Khaybar yang melimpah. Mereka berlomba untuk sebuah pengakuan spiritual yang abadi. Namun di sudut lain perkemahan, ada satu orang yang justru sama sekali tidak memikirkan hal itu. Ali bin Abi Thalib. Sang singa Allah itu sedang terbaring lemah di dalam tendanya. Matanya terserang infeksi parah, sakit mata, romad, yang membuatnya bahkan sulit untuk membuka kelopak mata, apalagi melihatlah cahaya. Rasa nyeri yang berdenyut membuatnya terisolasi dari hiruk-pikuk harapan para sahabat lainnya. Inilah ironi takdir yang seringkali Allah mainkan. Umar dan sahabat lainnya mempersiapkan diri sebaik mungkin, menegakkan punggung dan memanjangkan leher, berharap terpilih. Sementara Ali dalam ketidakberdayaannya, mungkin justru merasa dirinya adalah orang yang paling tidak mungkin dipilih untuk memimpin perang esok hari. Bagaimana mungkin seorang yang buta sementara bisa memimpin pasukan menembus benteng? Waktu merayap lambat, hingga akhirnya benang putih fajar mulai terbit di ufuk timur. Suara azan subuh berkumandang, membelah kesunyian lembah Khaybar. Ini adalah panggilan solat yang paling dinanti, sekaligus paling mendebarkan. Setelah solat ini, keputusan akan jatuh, takdir akan berbicara. Jantung para sahabat berdegup seirama dengan langkah kaki mereka menuju tempat solat. Solat subuh dilaksanakan dengan khusyuk, dipimpin oleh Rasulullah. Namun mungkin bagi sebagian makmum, solat kali ini terasa sangat cepat, atau mungkin sangat lambat. Setiap ayat yang dibaca meresap ke dalam hati, menjadi doa agar diri merekalah yang terpilih. Selesai salam, ketegangan memuncak ke titik tertinggi. Saat Rasulullah membalikkan badannya menghadap jamaah, ribuan pasang mata tertuju pada satu titik. Momen itu pun tiba. Umar bin Khattab menceritakan bahwa ia sengaja memanjangkan lehernya, yatasyawaf, menegakkan punggungnya setinggi mungkin agar terlihat oleh Rasulullah. Ia ingin berkata tanpa suara, "Ini aku, wahai Rasulullah, aku siap, pilihlah aku." Ia menawarkan dirinya untuk tugas berat itu, semata-mata karena ingin mendapatkan stempel cinta ilahi yang didambakan. Rasulullah mengedarkan pandangannya ke seluruh majelis. Mata beliau yang mulia menatap satu persatu wajah sahabat-sahabat terbaiknya. Hening, senyap. Hanya suara angin gurun yang terdengar. Semua menahan napas. Apakah Abu Bakar? Apakah Umar? Apakah Zubair? Namun, pandangan Nabi tidak berhenti pada mereka. Beliau mencari sosok yang justru tidak ada di barisan depan. Kemudian, terucaplah kalimat yang mungkin mengejutkan banyak orang saat itu. "Di mana Ali bin Abi Thalib?" tanya Rasulullah. Seketika, harapan Umar dan sahabat lainnya seolah terhenti sejenak. Ali, bukankah ia sedang sakit? Bukankah ia tidak bisa melihat? Mengapa Ali? Pertanyaan itu menggantung di udara, mengubah arah takdir perang Khaybar. Seseorang menjawab dengan nada prihatin, "Wahai Rasulullah, dia sedang sakit mata." Jawaban ini seolah menegaskan ketidakmungkinan Ali untuk memimpin perang. Bagaimana mungkin seorang panglima perang bisa memimpin pasukan jika ia tidak bisa melihat musuh? Namun, logika manusia berbeda dengan kehendak langit. Rasulullah tetap memerintahkan, "Panggilkan dia ke sini." Ali pun dijemput. Ia datang dengan dipapah, dituntun langkah demi langkah karena kegelapan yang menyelimuti pandangannya. Ia berjalan melewati Umar, melewati Abu Bakar, melewati para sahabat yang sejak semalam tidak tidur karena berharap. Ali datang tanpa persiapan mental,
tanpa ambisi, hanya dengan ketaatan untuk memenuhi panggilan nabinya dalam kondisi yang paling lemah. Sesampainya di hadapan Rasulullah, Ali berdiri dengan takzim meski menahan nyeri. Ia tidak meminta jabatan, ia tidak mengajukan diri, ia hanyalah seorang prajurit yang setia meski dalam kesakitan. Disinilah letak rahasia takdir. Kadang, kemuliaan tidak datang kepada mereka yang mengejarnya dengan ambisi yang berapi-api, melainkan kepada mereka yang ikhlas dalam keterbatasan. Rasulullah tidak bertanya tentang strategi perang kepada Ali. Beliau memegang kepala sepupunya itu, lalu meludahi kedua mata Ali dengan ludah beliau yang penuh berkah, seraya berdoa. Detik itu juga, sebuah mujizat terjadi di depan mata ribuan pasukan Muslim. Rasa sakit itu lenyap seketika, bengkak itu sirna. Ali membuka matanya, pandangannya tajam, jernih, bahkan lebih baik daripada sebelum ia sakit. Seolah-olah ia tidak pernah menderita sakit mata sama sekali. Tidak ada masa pemulihan, tidak ada obat-obatan herbal, hanya doa Nabi dan kehendak Allah yang mengubah ketidakberdayaan menjadi kekuatan super dalam sekejap mata. Rasulullah kemudian menyerahkan panji perang itu ke tangan Ali bin Abi Thalib. Dengan suara lantang beliau bersabda, "Ambillah panji ini dan melangkahlah, jangan menoleh ke belakang hingga Allah memberikan kemenangan kepadamu." Mandat telah diberikan. Sang kekasih Allah yang dicari-cari itu ternyata adalah dia, Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dengan Umar? Apakah ia kecewa? Hatinya mungkin bergetar karena luput dari kesempatan itu, namun sebagai mukmin sejati, ia segera ribo. Ia sadar bahwa cinta Allah tidak bisa dipaksakan, dan pilihan Rasulullah adalah pilihan terbaik. Umar dan seluruh sahabat mendukung penuh kepemimpinan Ali. Tidak ada oposisi, tidak ada sakit hati, yang ada hanya ketaatan dan persatuan. Ali tidak membuang waktu. Sesuai perintah Nabi, ia tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Ia berjalan cepat, setengah lari menuju benteng musuh yang menakutkan itu. Ia fokus. Ia tahu bahwa di belakangnya ada doa Rasulullah dan dukungan ribuan saudaranya. Tapi di depannya ada Marhab, kesatria Yahudi yang legendaris yang sedang menunggu mangsa. Sejarah kemudian mencatat duel epik yang terjadi setelahnya. Ali bin Abi Thalib dengan mata yang baru saja disembuhkan menghadapi Marhab, benteng berjalan Khaybar. Dengan keberanian seekor singa, Ali menjatuhkan Marhab. Pintu kemenangan yang selama ini tertutup rapat akhirnya terbuka melalui tangan sang kekasih Allah ini. Kemenangan di Khaybar hari itu bukan hanya kemenangan militer, itu adalah kemenangan iman. Allah membuktikan janjinya melalui sabda Nabi. Benteng yang tak tertembus itu runtuh, bukan semata karena kekuatan fisik Ali, melainkan karena kekuatan spiritual dari seseorang yang mencintai Allah dan dicintai olehnya. Bagi Umar bin Khattab dan sahabat lainnya, meski panji tidak di tangan mereka, pelajaran hari itu sangat membekas. Mereka belajar bahwa kedudukan di sisi Allah adalah hak prerogatifnya. Mereka belajar untuk terus berharap, namun juga ikhlas menerima ketetapan. Kecintaan mereka kepada Allah tidak luntur hanya karena tidak terpilih, justru menjadi semakin kokoh dalam ketaatan. Kisah malam paling panjang di Khaybar ini mengajarkan kita tentang esensi cinta. Menjadi sang kekasih bukanlah tentang jabatan publik atau pengakuan manusia. Ia adalah rahasia hati, ketulusan amal, dan takdir yang misterius. Umar menginginkannya dengan gairah, Ali mendapatkannya dengan kepasrahan. Keduanya adalah jalan menuju ridhonya. Khaybar telah lama berlalu, bentengnya kini tinggal puing sejarah. Namun getaran hati Umar di malam itu dan ketenangan Ali di pagi harinya tetap hidup. Mengingatkan kita untuk selalu bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita mencintai Allah dan Rasul-Nya? Dan yang lebih penting, apakah Allah dan Rasul-Nya mencintai kita?